Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita di siang hari ini melanjutkan kajian kita Asy-Syaikh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad rahimahullahu ta'ala, yang mana di kitab ini beliau kumpulkan kesalahan-kesalahan dari suami istri dalam kehidupan berkeluarga, apakah terhadap orang tuanya, istrinya bagi suami, atau suaminya bagi istri, atau anak-anaknya. Kita di pekan lalu telah membahas kesalahan pertama dari kesalahan suami, dan juga kita sudah bahas jalan keluarnya supaya dia keluar dari kesalahan ini yang pertama, yaitu ketika menikah kadang seorang suami kurang kebaikannya lagi kepada orang tuanya. Di hari ini kita masuk di kesalahan kedua dari kesalahan suami. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, pesan yang kedua, qillatul hirs ala taufiqi baina zaujati wal walidain. Di antara kesalahan seorang suami adalah kurangnya semangat untuk menyatukan antara istri dan kedua orang tuanya. Ini banyak terjadi sehingga di sana banyak pertengkaran, kedurhakaan yang terjadi karena seorang suami ketika dia sudah menikah dengan seorang perempuan, dia kadang tidak semangat untuk menyatukan antara istrinya dengan orang tuanya. Kata Syekh rahimahullah, faminal khata', maka termasuk dari kesalahan alladzi yaqa'u fihi katsirum minal azwaj, bahkan beliau katakan ini, yang kebanyakan dari suami jatuh dalam hal tersebut. Ayyara zaujatahu wa walidayhi ala ghairi wifaqin, dia melihat istrinya dan kedua orang tuanya ghairi wifaq, tidak cocok. Wa ma'adzalika la yas'a fil islah, tapi bersamaan dengan itu dia tidak berusaha untuk mendamaikannya. Ini masalah. Ini kesalahan dari suami. Padahal itu adalah ibunya, bapaknya, dan itu juga suami istrinya.
Tapi dia tidak semangat untuk mendamaikan orang-orang yang dia cintai. Orang-orang yang dia cintai. Ini kata beliau, ma'adzalika la yas'a fil islahi wa taufiq wa jam'il kalimah. Dia tidak berusaha untuk mendamaikan wa taufiq, menyatukan, wa jam'il kalimah, dan menyamakan pandangannya, pendapatnya, ucapannya. Bal rubbama qama bima yudzakkil adawah. Na'udzubillah. Bahkan kadang seorang suami dia melakukan sesuatu yang menambah permusuhan antara orang tuanya sendiri dan istrinya. Kadang seperti itu di lapangan kita lihat orang. Iya. Wa yanfirul qulub. Dia membuat hati itu saling berselisih. Kita pahami kalau hati sudah tidak cocok, maka tidak akan cocok badan. Semua yang dilakukan oleh istri, ketika tidak cocok sama mertuanya, hatinya, maka walaupun baik akan menjadi buruk. Demikian pula sebaliknya. Semua yang dilakukan oleh mertuanya, ini akan buruk bagi istrinya. Karena sudah tidak cocok. Nah, ini suami kadang membuat tambah permusuhan itu. Farubbama balagha fi dhahril mawaddah li zauja amamal walidain. Ini yang harus kita hindari ini. Terkadang suami dia berlebihan menampakkan kecintaannya kepada istrinya di depan orang tuanya sendiri. Sehingga orang tuanya apa? Muncul kecemburuannya. Ini mendukung poin pertama kemarin yang di pekan lalu. Poin pertama di pekan lalu. Iya. Seorang suami membuat orang tuanya itu merasa kalau dia sudah berubah. Jadi sudah istrinya dan orang tuanya tidak cocok. Di depan orang tuanya, dia nampakkan kecintaannya kepada istrinya. Menambah kebencian orang tua. Wa aqladhu fil waqti nafsihi al-qawli walidai. Bersamaan dengan itu, na'udzubillah. Dia kasar dalam berucap kepada kedua orang tuanya. Dia nampakkan cinta kepada istrinya, terus dia nampakkan lawannya kepada orang tuanya. Dia berkata kasar kepada orang tuanya, sementara istrinya dia berkata halus padanya. Di waktu yang sama. Ini dilihat dari orang tuanya. Tapi sebaliknya lagi, ini bahaya. Wa rubbama dzalama zaujah. Tidak sedikit juga yang seperti ini. Kadang seorang suami menzalimi istrinya. Kalau tadi kan dia lebih condong ke istri daripada orang tuanya. Tapi kadang lagi kita melihat orang, kita mendapati orang, dia dzalimi istrinya. Dia dzalimi istrinya. Wa saddaqa kullu ma yaquluhu al-walidan fi haqqiha. Dia membenarkan semua yang dikatakan oleh kedua orang tuanya tentang istrinya. Pokoknya kalau orang tuanya curhat atau mengeluhkan atau orang tuanya menggosipkan istrinya, dia benarkan semuanya. Dia lebih condong lagi kepada orang tuanya daripada istrinya. Ma'annaha qad takunu bari'ah, padahal kadang istrinya itu lepas, bebas dari itu. Tidak ada, cuman ini mertuanya tidak suka dengan menantunya, akhirnya dia berucap seperti itu untuk istrinya. Dia langsung benarkan padahal istrinya tidak melakukannya. Wa walidahu ala khata. Dan kedua orang tuanya adalah sebenarnya yang salah. Tapi ini suami kurang dalam hal tersebut. Hati-hati. Wa qad yakunu walidahu au ahaduhuma dza tabi'atin haddah.
apalagi ini ya, ini harus dipahami oleh seorang suami terhadap orang tuanya supaya dia tidak zalim terhadap istrinya. Karena kata Syekh rahimahullah, terkadang kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya itu memiliki tabiat yang keras. Kan kadang begitu. Kadang orang tua memiliki tabiat yang keras. Bahkan fala yurdihi ma'ahadun minan nas. Tidak ada seorang pun yang membuatnya bisa senang. Kadang-kadang orang tua begitu. Kadang ada orang tua keras semuanya. Tidak ada seorang pun yang dia suka. Apalagi istri. Tidak ada seorang pun yang dia suka. Wa rubbama alahha alal ibn fi tolaki zaujatihi. Ini paling jauhnya. Kadang kedua orang tua yang memaksa anaknya untuk mentalak istrinya. Ma'annaha lam taqotarif ma yujibu dhalik. Padahal istrinya itu kasihan tidak melakukan hal yang mengharuskan dia ditalak. Tapi ini orang tua. Suami ini tapi yang salah bukan orang tua. Yang salah bukan ini orang tua. Yang salah bukan istrinya. Yang salah ini suami. Tidak mampu bersikap pertengahan dan bersikap adil. Tidak mampu memberikan semua itu haknya. Nanti saya akan singgung. Iya. Warubbama awghara sadrah. Terkadang kedua orang tua itu membuat sempit dadas anaknya. Wa asy'arahu. Dan memberikan, menyentuh perasaannya, masuk dalam perasaannya. Bi anna zaujatahu tatasarraf fihi kaifa matasya. Bahwasanya ini istrinya telah berbuat sesukanya terhadap kedua orang tuanya. Fasaddaqa dzalikal qaul. Akhirnya si suami ini membenarkan ucapan orang tuanya tadi. Ya, karena masuk lewat perasaannya. Ya. Oh, dia benarkan ucapan itu. Ma'annahu lam yu'tiha aktsar min haqqiha. Padahal ini si suami tidak memberikan hak istrinya yang sebenarnya. Au annahu qassara ma'aha, atau bahkan ini suami kurang terhadap istrinya. Kurang terhadap apa? Istrinya. Tidak memenuhi hak istrinya. Maka sekarang kata beliau, famal hal idan. Ini kan masalah. Ini rapor merahnya suami kurang bersemangat untuk menyatukan antara kedua orang tua dan istri. Sekarang karena indahnya buku ini, belum tidak hanya menyalahkan, tapi menjelaskan apa jalan keluarnya kalau seperti ini. Kalau ada suami yang seperti ini, apa jalan keluarnya? Beliau berkata, famal hal idan bimitli hadhil hal. Apa jalan keluarnya kalau begitu ketika keadaan seperti ini? Hal yakibul mar'u maktufal aidi fala yuharriku sakita. Apakah seorang cukup berdiri melipat tangannya, dia tidak bergerak sama sekali? Au yusayir walidayhi fi kulli ma yaqulanahu fi haqqi zaujati. Atau dia benarkan kedua orang tuanya terhadap apa yang dia katakan kepada istrinya. Au ayyusi'a ilaihima. Atau dia harus berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Wa yusaffiha ra'yahuma. Dan dia menganggap bodoh itu pendapat orang tuanya. Wa yurudduhuma bi'unfin wa qaswah. Dan dia bantah orang tuanya dengan keras, kasar. Apa yang harus lakukan? Kata Syekh, la. Tidak seperti itu jalan keluarnya. Laisal amru kadalik. Bukan jalan keluarnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Innama alaihi ayyabdula juhdahu. Fi sabili islahi dhatil bain. Tiada lain. Wajib baginya untuk mengerahkan seluruh usahanya
untuk mendamaikan datil bain. Ini yang memiliki hubungan orang tua, hubungannya sama kita anak. Ya kan? Istri hubungannya sama kita, kita adalah suaminya. Kita harus berusaha mendamaikan ini yang semua punya hubungan. Wajam'ul kalimah. Kita harus berusaha untuk menyatukan kalimah antara istri dengan orang tua. Kita. Dalam artian sekarang dia mertuanya. Kita berusaha seperti itu. Inna quwata syaksiyah fil insan tabdu fil qudra al muwazanah. Sesungguhnya kekuatan yang kepribadian seorang itu akan nampak ketika dia mau menimbang antara hak dan kewajiban. Kan banyak orang jatuh dalam kesalahan seperti ini. Tidak bisa membedakan mana hak dan kewajibannya, mana yang bukan. Mana hak dan kewajibannya, mana yang bukan. Allati qad tata'arad amama ba'din nas fatul bisa alaihil amr. Kadang muncul di hadapan sebagian orang sehingga samar baginya perkara. Kadang dia tidak mampu bedakan. Ini hak dan kewajiban saya atau bukan. Ini ranahnya saya untuk masuk, untuk menyelesaikan atau bukan. Dia tidak tahu, dia sekarang ini dia pemimpin. Ya kan? Dia tidak sadar. Sebagai seorang suami, dia pemimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang suami itu pemimpin di rumahnya. Ini kadang seorang tidak bisa membedakan. Sehingga dia tidak tahu mana hak, mana kewajibannya, mana yang bukan. Iya, disinilah akan nampak kepribadian seorang di sini. Dia ini orang baik atau bukan. Orang yang bisa menjadi pemimpin atau tidak dalam berkeluarga. Di sini nampak. Di sini akan nampak. Iya. Wa tuqi'uhu fil hirata wat taraddud. Kadang karena perkaranya samar baginya, dia tidak mampu membedakan antara hak dan kewajiban. Ini haknya istri, ini haknya orang tua. Padahal itu kan tidak bisa ketemu. Memang agama kita sudah atur masing-masing. Ada hak orang tua, ada hak istri. Dan ini tidak akan saling bertentangan. Berbeda-beda porsinya. Tidak saling bertentangan. Tapi kadang seorang tidak mampu melihat. Sehingga dia ragu dalam kehidupan berkeluarga. Wa min huna, kata Syekh, wa min huna tadharu hikmatul insan fil qudrati ala ada'i haqqi kullin min ashabil hukuk. Disinilah cobaan yang sebenarnya. Akan nampak hikmahnya seorang dalam kemampuannya untuk memenuhi hak setiap yang memiliki hak. Istri punya hak, dia mampu tunaikan. Orang tuanya punya hak, dia mampu tunaikan. Disinilah akan terlihat ini mampu atau tidak. Kalau hidupnya masih di bawah pengaturan orang lain, kita tidak mampu memimpin, ini masalah. Ini masalah. Iya. Makanya ini yang pekan lalu telah disebutkan oleh Syekh, bagusnya itu orang tinggal pisah dengan orang tuanya ketika dia sudah menikah. Supaya di situ dia muncul nanti, nampak ini kepemimpinannya bagaimana. Dia mampu enggak memenuhi semua hak, memberikan semua hak sesuai dengan pemiliknya. Duna ayyal haqajuron bi'ahadin minal akharin. Tanpa dia ikutkan keburukan kepada seorang pun dari yang lain. Ketika dia mampu memenuhi hak semuanya, maka ini akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dalam rumah tangganya dan hubungannya dengan istrinya, orang tuanya, mertuanya, bahkan nanti akan berimbas nanti di anak keturunannya. Karena anak
guru pertamanya itu adalah orang tua. Dan perlu kita ketahui, apa yang orang tua lakukan, didikan berupa perbuatan, itu lebih besar pengaruhnya daripada didikan berupa ucapan. Kalau kita melakukan sesuatu, anak lebih ikut daripada kita mengucapkan. Nah, di sinilah kita perlihatkan kepada nanti anak kita di sini cara menyelesaikan masalah. Kata beliau, wa min azamati syariah, termasuk keagungan syariat Islam, ja'at bi ahkamin tuwazinu baina awamil muta'addidah. Termasuk keagungan Islam datang dengan hukum-hukum yang menimbang perkara-perkara yang bermacam-macam. Wa dawafi' mukhtalifah, dan sebab-sebab yang berbeda-beda. Wa nawazi' mutanawwi'ah, dan urusan-urusan yang bermacam-macam. Falil walidaini hukuk. Ini harus dipahami. Syariat kita telah menjelaskan. Kedua orang tua punya hak. Waliz zaujah hukuk. Istri punya hak. Punya hak. Fala ta'arudu bainahuma. Keduanya tidak akan saling bertentangan. Hanya orang yang tidak paham dan tidak mampu membedakan, ini yang akan samar. Kadang dia pertentangkan orang tuanya dengan istrinya. Ingat, kata beliau, orang tua punya hak. Istri punya hak terhadap kita sebagai suaminya. Orang tua punya hak pada kita sebagai anaknya. Fala ta'arudu bainaha. Hak istri dengan hak kedua orang tua tidak akan pernah saling bertentangan. Wal aqilul hazim yastati'u ayyu'tiya kulladhi haqqin haqqah. Seorang yang berakal baik, maka dia akan mampu memberikan semua yang memiliki hak itu haknya. Dia akan mampu memberikan hak orang tuanya. Dan dia akan mampu memberi hak kepada istrinya. Itu seorang yang berakal. Ingat, laki-laki akalnya lebih sempurna daripada perempuan. Perempuan dikatakan oleh Nabi SAW kurang akal, kurang agama. Itu perempuan. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Dia lebih kuat akalnya daripada perempuan. Lebih kuat akalnya daripada perempuan. Dia dilebihkan. Dia bisa bekerja. Perempuan tidak mampu bekerja seperti laki-laki. Persaksian laki-laki itu seorang. Sementara perempuan harus 2 orang. Baru diterima. Baru diterima. Laki-laki lebih. Disinilah seorang yang berakal dilihat, diuji. Diuji. Iya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirun minal ma'asi al-ijtimaiyah. Kebanyakan dari masalah di dalam kehidupan bermasyarakat. Wal muskilat al-usuriyah. Masalah-masalah yang terjadi di keluarga. Taqa'u bisababil ikhlal bihadat tawazun. Itu biasa terjadi karena kurang dalam menimbang setiap masalah. Kurang dalam menimbang setiap masalah. Iya, kadang sebagian orang, sebagian suami, dia lakukan sesuatu semaunya. Tidak ada timbangan sama sekali. Ada masalah, langsung saja. Tanpa dia pikirkan, tanpa dia timbang, ini baik nggak untuk akibat kemudian atau tidak baik. Ini masalah sebagian suami. Tidak pikir baik-baik. Bahkan kadang sebagian orang berkelehan sedikit sama istrinya. Cerai dia ucapkan. Dia perasaannya yang menguasainya. Hawa nafsunya yang menguasainya. Dia tidak berpikir matang tentang segala sesuatunya. Ini masalah. Banyak masalah dalam keluarga. Karena kurang dalam menimbang setiap masalah yang dia uji. Dia dapatkan. Ini masalah. Sekarang apa jalan keluarnya? Sekarang berlokasi. Seperti pekan lalu.
Ketika seorang suami tidak bersemangat untuk menyatukan antara istrinya dengan orang tuanya, apa yang bisa membuat dia bangkit dan mampu melakukan hal itu? Ini yang Syekh katakan kepada kita. Wa mimma yu'inu zauj, di antara hal yang membantu seorang suami alat taufik baina walidayhi wa zaujatihi, untuk menyatukan antara kedua orang tuanya dan istrinya, ma yali, apa yang berikut ini. Pertama, mura'atul walidain wa fahmu tabi'atihima, memperhatikan kedua orang tua dan memahami tabiatnya. Karena kita akan salah kalau tidak paham tabiat orang tua. Ingat, kita bukan orang baru di orang tua kita. Kita sudah hidup bersamanya dari kecil. Artinya pasti kita paham ini orang tua kita, sifatnya. Kita paham sifatnya orang tua. Kalau dia sudah bilang begitu, susah untuk diubah. Kan kita tahu tabiatnya. Seorang suami harus memperhatikan orang tuanya dan memahami tabiatnya. Ini yang kebanyakan suami kurang di sini, sehingga muncul perselisihan antara istrinya dengan orang tuanya. Dan dia kadang mendukung orang tuanya atau bahkan mendukung istrinya karena tidak paham tabiat orang tuanya. Maka jalan keluar pertama, seorang suami harus memahami tabiat orang tuanya. Wadhalika bi'an la yaqtal birra ba'da zawaj. Demikian itu dia dengan tidak memutus kebaikannya setelah menikah. Misalnya sebelum menikah dia sudah biasa berikan orang tuanya uang belanja. Setelah menikah jangan diputus, tetap. Jangan. Karena itu nanti akan membuat orang tua berubah terhadap kita. Akhirnya kita juga akan kena dampaknya. Wa alla yubdiya li zaujatihil mahabba amamahuma. Dan jangan menampakkan kecintaan yang berlebihan terhadap istrinya di depan kedua orang tuanya. Karena orang tua kita itu manusia. Dia juga bisa cemburu. Dia juga bukan hanya istri yang bisa cemburu. Orang tua bisa cemburu sama istri kita. Padahal itu mantunya. Tapi kan itulah manusia. Jadi hati-hati ini. Dia jangan menampakkan kecintaan yang berlebihan kepada istrinya di hadapan orang tuanya. Khususon idza kana walidahu dawi tabiatin hadah. Khusus kalau orang tuanya memiliki tabiat yang keras. Jangan di orang tua kita keras, kita kasar. Di istri kita lembut. Di hadapannya ini. Orang tua akan merasakan perbedaan nanti. Li'anna dzalika qad yughir sudurahuma. Karena demikian itu kadang membuat sempit dada keduanya. Kadang membuat sempit dada orang tua. Wa yulidu ladaihimal ghirah. Dan akan melahirkan kecemburuan terhadap kedua orang tua. Khususon secara khusus ibu. Kadang bapak tidak terlalu. Tapi ibu secara khusus boleh ingatkan. Khususon secara khusus ibu. Ibu, perempuan, sekali lagi perempuan. Perasaannya lebih terhadap daripada laki-laki. Terhadap apa yang kita lakukan. Ini cara pertama. Supaya kita tidak masuk dalam kesalahan ini. Pahami kedua orang tua kita. Supaya kita bisa memberikan haknya sesuai dengan porsinya yang kita pahami dari orang tua itu. Yang kedua, insafuz zaujah. Di waktu yang lain, di tempat lain dia harus adil terhadap istrinya. Wadzalika bima'rifati haqqiha. Demikian itu dengan mengetahui hak istri.
Seorang suami harus pelajari apa hak-hak istrinya terhadapnya. Iya, supaya dia adil. Jangan sampai dia karena orang tuanya dia mendolimi istrinya. Tidak, dia harus adil terhadap istrinya. Demikian itu dengan mengenal haknya. Bi an la ya'khudha kullu ma yasma'u anha min walidayhi bil qabul. Ini juga. Jadi ini pertama mengetahui haknya. Yang kedua dikatakan oleh saya yang kedua, dia tidak mengambil semua yang dia dengar tentang istrinya dari kedua orang tuanya. Tidak langsung. Dia kata beliau, bal alaihi tasabbut. Bahkan wajib baginya untuk perjelas dulu hal tersebut. Kalau ada orang tua bilang tentang istri kita, tanya dulu ke istrinya, betul enggak yang ibu sebut atau yang bapak sebut tentang kita. Dan tanyanya yang baik. Jangan langsung pergi marah-marah, itu namanya kitab berat. Iya, kita kalau apapun yang dikatakan tentang istri, maka tanyakan dulu istri. Jangan sampai itu adalah tidak benar. Istri tak bebas dari itu, tapi gara-gara orang tua kasih tahu, kita langsung terima. Tidak. Harus adil kita. Ya, kita jaga perasaan orang tua, juga kita harus jaga perasaannya istri. Harus itu kita mampu lakukan. Kemudian bajim, ketiga, istina'ut tafahum. Dia usahakan, dia buat supaya ada saling sepaham antara suami istri dan kedua orang tua. Misalnya dengan melakukan apa? Fayusi zaujatah. Bagus juga ini. Dia wasiatkan istrinya. Misalnya. Ba'antah liwalidai. Untuk memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Ini penting. Walaupun orang mertua kita orang kaya misalnya. Tapi butuh kita hadiahkan sesuatu kepada mertua kita. Ingat Nabi SAW bersabda apa? Tahadu, tahabu. Saling beri hadiahlah. Maka kalian akan saling mencintai. Sebagaimana suami istri sangat dianjurkan untuk saling memberikan hadiah. Maka juga dengan menantu, dengan orang mertuanya, saling beri hadiah. Itu namanya istina'ut tafahum. Kita buat, kita ini seperti sepaham. Iya, dengan cara dia memberikan hadiah kepada kedua orang mertuanya. Iya, atau bisa juga ayastariya ba'dul hadaya wa yu'tiha zaujatah. Atau dia berikan sebagian hadiah. Terus dia berikan kepada istrinya. Jadi tadi kan dia berwasiat. Kamu beri hadiah kepada mertua, kepada ibu, bapak. Atau sekarang suami belikan hadiah. Sebagian hadiah dia berikan kepada istrinya. Kai tuqaddimaha hadiyatan lil walidain. Supaya dia berikan sebagai hadiah kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada suami mau beri kepada orang tuanya, boleh istrinya yang dikasih. Supaya istrinya yang kasih. Walaupun itu dari suami, tapi kan ibu, bapak akan merasa kalau ini dari menantunya. Ini namanya cara untuk menyatukan antara istri dan kedua orang tua kita. Fadzalika mimma yuraqqikul qalb. Ini tidak dipungkiri. Hal itu merupakan hal yang akan melembutkan hati. Hadiah itu melembutkan hati. Kalau kita kasih hadiah orang, bagaimanapun marahnya biasanya dia akan lembut hatinya. Makanya ini hikmah syariat ya. Kenapa zakat itu boleh dikasih kepada orang-orang yang mu'allafah. Yang dilembutkan hatinya. Walaupun dia masih kafir. Atau ada orang menentang sunnah. Kita berikan kepadanya hadiah.
itu nanti dia bisa menerima apa? Sunnah. Orang yang tadinya kafir bisa menerima Islam karena dikasih hadiah. Karena dikasih apa? Hadiah. Ini akan melembutkan hati. Wa yastallis sakhaim, akan menghilangkan kedengkian. Wa yajlibul mawaddah, dan akan mendatangkan kecintaan. Sudah saya sebutkan hadisnya tadi. Saling beri hadiahlah, maka kalian akan saling menyukai. Saling beri hadiahlah, kalian akan saling mencintai. Saling beri hadiahlah, kalian akan saling menyayangi. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang harus dilakukan oleh suami supaya tidak jatuh dalam kesalahan itu. At-tafahum ma'az-zawjah. Dia sepaham dengan istrinya. Dia harus satukan pemahaman. Dia harus satukan pemahamannya dengan istrinya. Dengan cara apa? Fayaqulu laha masalan. Dia berkata kepada istrinya misalnya, nasihat baik-baik. Walidai juz'un. Walidi juz'un. La yatajazza' minni. Ini orang tuaku, itu bagian dari saya, bukan bagian lain. Dia kasih tahu, ini orang tuaku adalah bagiannya saya, bukan bagian lain. Bukan bagian lain. Wa innani ma'ahuma. Dan sesungguhnya saya bersama keduanya. Ya, itu yang dia lakukan. Itu yang dia sebutkan. Saya akan bersama kedua orang tuaku. Mahma tuballidil his, bagaimanapun yang saya lihat keadaan indi, bagaimanapun yang saya lihat di sisiku, yang nampak bagiku, lan a'uquhuma, saya tidak akan pernah durhaka kepada kedua orang tuaku. Jadi apapun, dia kasih tahu istrinya, apapun yang terjadi ini orang tua saya, bagian dari saya. Saya tidak akan durhaka kepadanya apapun yang terjadi. Dia kasih tahu. Walan akbal ayya ihanatin lahuma. Dia kasih tahu, saya tidak akan mungkin menerima penghinaan apapun terhadap orang tuaku. Wa inna hubbilaki, dia kasih tahu sekarang. Dan sesungguhnya kecintaanku kepadamu yazid wayanmu, dan akan bertambah serta bertumbuh bisobariki ala walidi, dengan kesabaranmu terhadap orang tuaku. Dia pahamkan istrinya bahwa kalau kamu bersabar kepada orang tuaku, maka kecintaanku akan bertambah kepadamu. Dia kasih paham. Wa ri'ayatika lahuma, dan dengan penjagaanmu terhadap kedua orang tuaku, kamu melayani orang tuaku, maka itu akan menambah cintaku kepadamu. Terus juga ini hal lain juga bagus. Karena kadang orang kalau diingatkan tentang orang lain kadang kurang pendalamannya. Sekarang dikatakan oleh suami, kadzalika yudzakiruha, demikian pula bagus dia ingatkan istrinya, bi annaha satakunu umman, bahwasanya nanti dia akan menjadi juga seorang ibu. Dia ingatkan istrinya, nanti kamu juga akan menjadi seorang ibu fi yaumin minal ayyam, di hari-hari yang akan datang. Wa rubbama marra biha halah musyabahah. Kadang akan lewat kita melewati keadaan yang sama. Nanti kita akan punya menantu. Gimana? Masalahnya kadang akan ada kita lewati yang serupa lihalatiha ma'awalidai. Keadaannya dengan kedua orang tuanya, kedua mertuanya. Famada yurdiha antu amil bih. Maka apa yang nanti kamu senang untuk perlakukan. Kamu senang kalau nanti kamu diperlakukan seperti itu oleh menantumu. Kita juga nanti akan seperti itu. Akan menjadi orang tua. Kita akan menjadi mertua nanti biidnillah.
Apakah kita suka dikasih seperti itu oleh menantu kita? Atau juga kita suka, ya, nanti kita berbuat seperti itu kepada menantu kita? Enggak. Ini dia ingatkan istrinya. Kama yudzakiruha bi annal musyakisah. Kama yudzakiruha bi annal musyakisah. La tazidul amru illa syidda wa darawah. Sebagaimana juga diingatkan bahwasannya kekerasan itu tidak akan menambah kecuali kekerasan pula. Dan permusuhan pula. Tidak ada, kekerasan itu akan mendatangkan kebaikan. Wa anna rifqa maka nafi syai'in illa zanah. Ingatlah, kelembutan, kesantunan tidaklah ada di suatu perkara kecuali perkara itu akan indah. Wala nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah kesantunan, kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan membuatnya buruk, membuatnya jelek. Wahakada, demikian seterusnya. Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Kadang balasan itu tergantung amalan kita. Tergantung perbuatan kita. Apa yang kita perbuat sekarang terhadap orang tua kita, terhadap mertua kita, itu nanti juga kita akan balas. Dibalas dengan itu. Na'udzubillah. Ini kita nasihatkan. Ini hal terakhir yang beliau katakan. Harus memberikan pemahaman kepada istri. Harus memberikan pemahaman kepada istri. Bahwa ini orang tua saya. Dia menyuruh saya untuk berbuat jahat saja. Saya tidak taati. Tapi kan tidak boleh saya durhakai. Iya kan? Kan ada ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taati, tapi tetap temani ini orang tua dengan baik. Bayangkan, kan dia menyuruh kita berbuat jahat saja, kita tidak lakukan kejahatan itu, tapi bukan berarti kita durhaka. Enggak, kita pahamkan istri bahwa bagaimanapun besarnya masalah yang ada muncul dari orang tua, saya tidak akan mendurhakainya. Dan kesabaranmu terhadapnya, maka itu tidak menambah kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan. Ini adalah kesalahan kedua bagi suami, dan sudah ada tadi jalan keluarnya. Belum sebutkan ya 4 jalan keluar. Pertama, dia perhatikan kedua orang tuanya. Dia paham tabiat orang tuanya. Kedua, dia insaf az-zaujah. Dia insaf terhadap istrinya dengan menunaikan haknya, dengan tidak menerima setiap yang dikatakan terhadap istrinya. Ketiga, membuat sesuatu yang membuat kita saling paham, saling mencintai, saling menyayangi. Dengan cara seorang istri memberikan hadiah kepada mertuanya, atau suami membelikan sebagai hadiah, sebagian hadiah, dan menyuruh istrinya untuk kasih ke orang tuanya, ke mertuanya. Kemudian yang terakhir, harus ada diskusi antara suami dan istri untuk saling memahami. Untuk saling memahami. Karena kehidupan yang tidak saling memahami itu akan sulit tetap. Ya, seperti yang kita mulai saat ini. Itu ini yang bisa kita ambil di hari ini. Nanti lagi insya Allah. Ini yang ketiga. Ini kalau 2 poin itu terkait dengan orang tua. Nanti ini poin ketiga terkait dengan istri. Asyakku fi zaujah wa su'uddon biha. Ragu terhadap istrinya dan selalu berburuk sangka terhadap istri. Ini kesalahan ketiga nanti dari kesalahan suami.
selalu berburuk sangka kepada istrinya. Ini insya Allah kita akan baca di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat yang hari ini. Kita hanya bisa ambil satu poin ya. Karena memang beliau jelaskan panjang. Setiap poin kita harus bersabar untuk mengetahuinya dan mengilmuinya. Dan ini bagus. Jangan takut untuk mendengarkannya karena ada jalan keluarnya. Karena ada jalan keluarnya. Di sini bukan hanya menyalahkan suami. Tapi ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Alhamdulillah kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Bismillah. Silakan. Apakah ada unsur Ustadz untuk memakai sandal masuk ke dalam kuburan? Apakah ada unsur untuk memakai sandal masuk ke dalam kuburan? Untuk masuk ke dalam kuburan. Kapan? Karena saya pernah tegur seseorang Ustadz, dia menjawab bilang banyak duri. Tunggu dulu Pak, saya tidak paham ini yang pertama, apa yang dimaksud? Apakah itu termasuk tadi unsur Ustadz? Apa itu? Saya larang orang masuk ke dalam kuburan karena memakai sandal. Tapi dia bilang banyak duri katanya. Iya termasuk udur, banyak duri itu masuk udur. Banyaknya duri masuk udur. Iya, masuk ke kubur, saya kira tadi itu saya pahaminya masuk ke lubang kubur. Masuk di area pekuburan. Kemudian kita bilang jangan pakai sandal. Jangan pakai sandal. Karena memang sunnahnya kalau masuk ke area kuburan tidak pakai sandal. Tapi dia bilang apa? Banyak duri. Tidak apa-apa itu termasuk udur. Itu termasuk udur. Di Akhwat tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Karena kita rencana persiapan sholat jenazah ada salah seorang ummahat meninggal. Kita sholat di Masjid Al-Haud Samata. Karena akan dikuburkan ke Tanbir. Mohon doanya akhwat bagi akhwat yang ummahat yang meninggal. Dan dia juga termasuk muhsinin di masjid ini juga. Di antara juga yang menyumbang sebagian hartanya untuk masjid. Bisa didoakan dia anaknya di Baju Rupa. Alhamdulillah beliau punya anak hafal Quran 30 juz. Itu yang meninggal ibunya. Semoga mereka diberikan kesabaran. Kalau tidak ada kita tutup karena kita akan pindah tempat dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.